Oke anak-anak, sekarang ibu punya satu roti. Kita gambarkan satu roti. Pada satu roti ini kita akan potong menjadi 4 bagian. Berarti kita melakukan berapa potong? 1, 2, 3 potong. Nah, di sini kita ketahui kalau kita mau mencari median atau yang disebut nilai tengah, maka itu kita sebut Q2. Q2 letaknya di tengah-tengah, artinya yang di sini. Nah, Q1 dan Q3 yang mana? Q1 artinya yang di nilai tengah yang di sebelah sisi kiri Q2. Ini yang dinamakan dengan Q1. Selanjutnya Q3 terletak di sebelah kanan, nilai tengah yang di sebelah kanan Q2. Kita sebut dengan Q3. Oke, sekarang ibu punya data ganjil. Nah, contohnya 6, 8, 2, 12, 10, 14, terus terakhir adalah 4. Nah, dari ke-7 data ini kita mencari Q2 atau mencari mediannya dulu. Nah, dari ke-7 data ini kira-kira Q2-nya berapa? Kalau datanya 7 berarti yang di tengah angka 8 berarti ya Bu ya? Nah, betul sekali. Nah, jawaban yang betul. Kalau kalian bertanya 8 dari mana? Padahal 8 kan berada di sisi kiri. Nah, caranya kita harus mengurutkan data ke-7 data ini terlebih dahulu. Contoh di sini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dulu. Dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan juga 14. Nah, setelah kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar, maka kita ketahui bahwa Q2 artinya nilai tengahnya adalah 8. Oke. Terus selanjutnya, Citra, coba dari data ini mana yang termasuk Q1 dan Q3-nya? Q1-nya 4 dan Q3-nya 12, ya Bu. Oke, betul sekali. Dari mana Q1-nya itu 4? Kita lihat ada 3 data di sisi kiri dan ada 3 data di sisi kanan. Dari ketiga data kita cari nilai tengahnya, ketemu adalah 4. Lalu dari sisi kanannya ketemu nilai tengahnya adalah 12. Nah, dari ini kalian membagi dari satu roti kalian menjadi 4 bagian, sama seperti ini. Oke, sekarang kan sudah ketemu. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, sekarang cara mencari ini gimana? Budi, cara mencari selisihnya itu bagaimana? Q3 dikurangi 12 kali 4 Bu. Oke, hasilkan berapa? 12 kali 4? 8 Bu. Oke, 8. Jadi 8 ini yang disebut dengan jangkauan interkuartil atau kita sebut IIM. Nah, jangkauan interkuartil. Gunanya ini untuk melihat sebaran data yang di bagian tengahnya. Maksudnya gimana? Q3 dibagi dengan Q1 menghasilkan jangkauan interkuartil. Oke, itu tadi kan masih data yang ganjil. Sekarang kita beralih ke data yang genap. Misal 14 ini dihapus, jadi tinggal 6 datanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Otomatis Q2-nya bukan 8. Berapa Q2-nya? Oke, dari 2, 12, 4, 10, 6, 8. Artinya di sini tidak ada nilai tengah. Mari kita cari caranya bagaimana. 6 kita jumlahkan dengan 8 menjadikan 14. Lalu kita bagikan 2 sama dengan 7. Maka 7 ini sebagai Q2. Nah, jadi kalau kita mencari median di data genap, caranya adalah data ke ini dari seperti contoh 6 ditambah 8 kita bagikan 2 menghasilkan 7. Itu kalau di data genap. Oke anak-anak, tadi kan kita mencari jangkauan interkuartil. Dari mana jangkauan interkuartil kan fungsinya kita mencari nilai yang di tengah tadi, data bagian tengah. Lalu bagaimana cara kita mencari agar
rata-ratanya. Nah, makanya kita butuh yang namanya adalah varian. Kenapa rumusnya harus pakai kuadrat? Seperti XI dikurangi X bar kuadrat. Oke, kita tarik dulu rumusnya adalah XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, pertanyaan bagus tadi, kenapa kok harus dikuadratkan? Nah, jawabannya karena menghindari. Karena kalau kita ketahui selisih negatif, nilai negatif maupun positif itu, maka kita akan ketemunya 0. Nah, jadi kita menghindari hasilnya jadi 0. Nah, makanya kita butuh kuadrat. Akan gimana kalau dikuadratkan maka menghasilkan positif. Gimana pasti menghasilkan positif. Nah, kalau di varian kita kan hanya menghasilkan masih dalam bentuk angka. Nah, kalau kita mau mencari data asli, data yang diulang benar-benar bukan kuadrat, maka kita harus melakukan satu langkah terakhir. Ada yang bisa menebak apakah itu? Beri akar kuadrat, Bu. Oke. Nah, itu yang dinamakan kayak gini ya. Akar dari varian. Nah, ini yang dinamakan simpangan baku atau yang disebutkan dengan S. Jadi S sama dengan akar dari variannya. Jadi urutannya kita bagi data kuartil, cari label tengah, IPS, hitung rata-rata selisih kuadrat, harian, lalu diakarkan simpangan baku. Oke, sempurna. Beri tepuk tangan Budi untuk Citra. Oke. Dari sini kalian berdua sudah memahami anatomi penyebaran data pada hari ini. Betul, Bu. Bijak untuk kalian. Nah, sekarang untuk memahami materi ini lebih lanjut. Sekarang ibu mau kasih satu data yang berisikan data ganjil dan juga genap. Nah, ini yang data ganjil, ini yang datanya genap. Tugas kalian berdiskusi untuk menentukan apa dari mulai awal tadi. Misal 3, Jawa, interkuartil, varian, juga permainan partinya. Oke, bisa kalian kerjakan sekarang. Budi, kamu juga bantuin bang, dari tadi mau HP mulu. Ini aku bantuin tadi gambarnya. Ya tapi kan ini matematika harus dihitung, ini tugasnya susah tahu. Kan aku cari rumus ini. Saya kurang paham. Kalau kamu kurang paham kan bisa tadi tanya aku ke Bu Minda. Sekarang waktunya ngerjain kamu malah HP mulu, alasannya nyari itu, nyari rumus. Ya gak apa-apa, tanya aja kan nanti jelas dikasih tahu sama orangnya. Bisa aku tanya ya. Jadi sekarang aku ikut kamu aja kerjainnya. Ya gak mau udah, ini kamu kerjain aja semuanya. Males aku. Kamu nggak bisa ini. Anak-anak, kenapa ini kok rame-rame? Ini Bu, Budi dari tadi HP mulu padahal waktunya ngerjain. Enggak, Bu, aku ikut ngerjain loh, Bu. Aku gambar. Ya gambar aja tapi dari tadi aku yang hitung. Ya HP mulu katanya nyari rumus. Udah. Budi sama Citra tenang dulu. Nah, sekarang ibu tanya, tugasnya udah selesai apa belum? Sudah, Bu, tapi bohong. Belum. Itu masih banyak Bu yang belum. Udah. Nah, sekarang Budi dan Citra kalian bagi tugas. Budi yang bagian ngitung, misal Budi yang Q1, Q2, Q3. Nanti Citranya setelah itu bantu yang varian, simpangan baku, sama jangkauan interkuartil. Gitu ya. Jadi kalian bagi tugas aja, jangan nunggu satu anak. Oke. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Dari kedua data ini ada data yang pertama dan data yang kedua. Nah, sekarang ibu mau tahu dari data pertama, I2-nya aja deh. I2 dari data pertama gimana? Coba Citra maju ke depan. Mengerjakan berapa I2?
sudah kembali ya. Nah, yang kedua, Budi, coba kerjakan keduanya dari yang katakan dua. Dua. Kenapa kedua? Berarti cukup. Urutkan. Oke, diurutkan. Empat. Itu enam Bu. Terus, Itu apa? lalu Jumlah Bu. berapa? Berapa? Tujuh berapa? Ini Bu. Empat. Enam Bu. Jadi empat. Tambah enam. Dengan, Dengan 10 Bu. lalu silakan. Bagi dua Bu. Ketemunya berapa? Lima Bu. Oke, pintar Budi. Jadi gak mencok mulu ya. Ya Bu. Oke, Budi bisa kembali ya. Nah, dari yang kalian kerjakan ini tadi sudah benar. Untuk yang kedua, kita kalau datanya belum urut, maka kita urutkan terlebih dahulu, baru kita mencari nilai tengahnya. Nah, ini ada dua data, ada yang kecil sama data berapa. Data kecil kan enak, kita tidak perlu menjumlahkan lalu kita bagi dua, langsung kembali tengahnya. Tapi kalau berupa data genap, kita akan mencari datanya terlebih dahulu, kita jumlahkan lalu kita bagi dua. Nah, dirasa kalian sudah paham sih pada hari ini tentang apa ini statistika hari ini.